Ya, berbicara soal blokade dan Game of Endurance, pemirsa, rupanya sanksi ekonomi Amerika Serikat untuk Iran tidak hanya terjadi di pemerintahan Presiden Donald Trump saja. Sanksi terjadi dari era pemerintahan Presiden Jimmy Carter di tahun 1970-an. Di penghujung tahun 70-an, Amerika Serikat membekukan aset Iran 12 miliar dolar di era Presiden Jimmy Carter. Tahun 1987, Amerika melarang impor barang-barang Iran. Di masa Ronald Reagan, di tahun 1995, Amerika melarang perusahaan Amerika berinvestasi di perusahaan-perusahaan migas Iran oleh Presiden Bill Clinton. Di tahun 2002, Presiden George W. Bush memasukkan Iran dalam daftar label Axis of Evil karena dianggap mensponsori terorisme sehingga harus disanksi. Di masa pemerintahan Barack Obama, Amerika membekukan seluruh aset dan bank sentral Iran pada 2012. Dan tahun ini, Donald Trump melancarkan operasi Economic Fury sebagai sanksi untuk Iran. Senjata antara Israel dengan Lebanon resmi berlaku. Kali ini gencatan berlangsung selama 10 hari. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qana'ah, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Dalam perundingan yang digelar di Amerika Serikat, belum menghasilkan solusi. Akhirnya pertemuan dilanjutkan di Amerika Serikat dan kedua negara sepakat untuk gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, saling serang antara Israel dengan Hezbollah terus terjadi. Sistem pertahanan Israel pun disibukkan dengan roket-roket Hezbollah yang menyerang kota-kota yang diduduki Israel. Roket-roket Hezbollah menghujani kota Naharia yang diduduki oleh Israel. Sirine pun terus berbunyi tanpa henti saat rudal memasuki langit kota Naharia. Sistem pertahanan milik Israel, Iron Dome, terus dikerahkan untuk mencegah rudal ini jatuh di kota Naharia. Kota Nabatiyah di Lebanon terus dihantam serangan udara. Kali ini Israel menargetkan pusat industri. Inilah pemirsa rekaman video yang merekam detik-detik saat Israel menyerang kota Nabatiyah di Lebanon. Israel menargetkan zona industri dan sekitar supermarket Taufir di Jalan Nabih Berri. Kali ini serangan menghantam kota Farman, Arnoun, Aba, dan Yahmur al-Shetif. Serangan ini terjadi sebelum Israel dan Lebanon sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Ya, pasca ditetapkannya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel, warga di kota Tire di Lebanon Selatan kembali ke rumah mereka. Meski kondisi kota hancur dan anggota keluarga tewas, warga Lebanon menyambut sukacita atas gencatan ini. Warga kota Tire di Lebanon Selatan mulai kembali ke rumah mereka pada hari Jumat setelah perjanjian gencatan senjata dengan Israel mulai berlaku. Rekaman video menunjukkan para pengungsi berpergian dengan kendaraan menuju kota mereka di tengah kondisi kota yang hancur.
Bahkan sejumlah keluarga juga berhasil menemukan anggota keluarganya meski dalam kondisi tewas akibat serangan. شين قريبي فوق صيدا هيك فاجانا خبر على استشهاد حسين ابني حسين ايه فالحمد لله شكرت ربي كثير شكرته يلي يعني Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pun mulai berlaku pada pukul 12.30 malam waktu setempat pada hari Jumat. Kepresidenan Lebanon menyatakan bahwa Presiden Lebanon telah menerima telepon dari Trump di mana telah sepakat gencatan senjata di Lebanon dan mengamankan perdamaian. امبارح 12 بالليل لو قادر امشي بس يا خيي ما عندك عائله ما قدرت بس اليوم اول ما فقت مشيت وانردت لي الروح هن بيعرفوا اصلا نحن لو شو بدي اقول لك لو بملكونا قصور الدنيا كلها يا خيي هي الارض هون هي الاصل مثل ما بيقولوا يعني. Sementara itu, Netanyahu mengumumkan dalam pidatonya bahwa Israel memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan berdamai bersejarah dengan Lebanon. Ya, selanjutnya pemirsa, jembatan Kasimia yang menghubungkan kota Tire dan Sidon, Lebanon, rusak setelah diserang Israel. Kantor berita asal Lebanon melaporkan 2 drone Israel berhasil menghancurkan jembatan tersebut. Sementara itu, tentara Israel memperbarui peringatannya kepada penduduk Lebanon Selatan untuk mendesak mereka pindah ke utara Sungai Zahrani. Dan bentrokan di Lebanon meningkat pada 2 Maret setelah Hizbullah meluncurkan roket ke arah Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Petugas medis yang tengah bertugas di Maifadun, Lebanon Selatan jadi korban serangan drone Israel. Video yang menunjukkan detik-detik tim medis yang tengah mengevakuasi diserang terekam oleh kamera. Ya, kita lihat pemirsa, Nambatiyeh Ambulans Service merilis rekaman kamera tubuh yang menunjukkan serangan terhadap mobil ambulans mereka di Maifadun. Rekaman video menunjukkan para medis yang tengah membantu rekan-rekan mereka yang terluka mendapat serangan ledakan, menghancurkan pintu kendaraan dan membuat salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Media Lebanon melaporkan bahwa serangan terbaru Israel menyebabkan 4 orang tim medis tewas di Maifadun. Bahkan Kementerian Kesehatan Lebanon mengutuk serangan terhadap tim medis. Serangan sebagai upaya mengganggu penyelamatan dan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Total 42 orang tim medis tewas sejak 2 Maret. وين السيارة الثانية تاعتنا؟